Iran kian intensif meluncurkan serangan balasan terhadap Israel. Sejumlah roket Tehran dilaporkan melesak di atas tepi barat. Dari video terlihat puluhan rudal meluncur menembus langit Israel. Roket Iran juga menghantam sebuah lingkungan perumahan di Tel Aviv hingga hancur pada Sabtu 28 Februari 2026 malam. Kawah besar terlihat di luar sebuah bangunan tempat tinggal dengan fasadnya rusak parah akibat ledakan. Ledakan yang dahsyat juga menyebabkan satu apartemen hancur dengan langit-langit runtuh dan jendela pecah. Layanan darurat Magen David Adom Israel melaporkan bahwa 28 orang terluka dalam serangan tersebut. Menurut laporan, satu orang tewas, dua orang mengalami luka sedang, dan 25 orang menderita luka ringan. Semua korban dibawa ke rumah sakit Ichilov dan pusat medis Seba untuk perawatan. Hoje, durante toda a manhã. Série de sirenes, novamente. Troca local, nos abrigos. No. All being attacked. We are standing in a civilian neighborhood and we are being attacked. This is happening on camera. Thank you. Ribuan warga Iran turun ke jalan di seluruh negeri pada Minggu 1 Maret 2026. Bom ini terjadi setelah Iran mengumumkan bahwa pemimpin tertinggi Ali Khamenei tewas dalam serangan Amerika Serikat Israel sehari sebelumnya. Rekaman dari Isfahan, Bushehr, Zahedan, dan Semnan menunjukkan kerumunan orang meneriakkan slogan dan mengibarkan bendera Iran. Riakan takbir menggema disertai tangisan dari warga yang kehilangan atas meninggalnya Khamenei. Media pemerintah Iran melaporkan kematian pemimpin tertinggi Ali Khamenei selama serangan tersebut. Teheran menyatakan 40 hari masa berkabung nasional dan 7 hari libur umum. Semua kantor pemerintahan dan sekolah ditutup saat negara tersebut bersiap untuk upacara pemakaman. Diketahui Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan gabungan pada Sabtu 28 Februari. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah untuk menghancurkan rudal Iran. Sebagai tanggapan, IRGC mengatakan bahwa serangan rudal dan pesawat tak berawak yang meluas terhadap Israel sedang berlangsung. Pangkalan Amerika Serikat juga dilaporkan menjadi sasaran di UEA, Bahrain, Qatar, Irak, dan Kuwait. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman pada Minggu 1 Maret 2026. Video itu diklaim memperlihatkan rudal diluncurkan ke arah target Amerika Serikat dan Israel. Rekaman menunjukkan sejumlah rudal lepas landas dan melesat ke langit malam. Namun lokasi pasti, waktu peluncuran, dan lintasannya belum bisa diverifikasi secara independen. Dalam pernyataannya, IRGC menegaskan akan membalas kematian pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Mereka menyebut kejahatan besar ini tidak akan dibiarkan tanpa hukuman dan
bersumpah membuka babak baru dalam sejarah dunia Islam. Sebelumnya, televisi pemerintah Iran mengumumkan Khamenei tewas dalam serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel yang menargetkan Teheran. Serangan itu disebut sebagai eskalasi paling signifikan dalam beberapa dekade terakhir antara Iran dan musuh-musuhnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya menyatakan akan melumpuhkan kemampuan rudal Iran. Sebagai respon, IRGC mengklaim telah meluncurkan serangan rudal dan drone skala besar ke target Israel. Laporan juga menyebut sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan ikut menjadi sasaran, termasuk pangkalan di Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Irak, dan Kuwait. Situasi di Timur Tengah kini memanas dan beresiko meluas. Rekaman yang diambil Minggu 1 Maret 2026 malam memperlihatkan kobaran api dan asap tebal di sekitar Bandara Erbil, wilayah Kurdistan, Irak. Serangan drone dilaporkan menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di area tersebut. Kelompok bernama Saraya Awliya Al-Dam yang berada di bawah payung perlawanan Islam di Irak mengaku bertanggung jawab. Dalam pernyataannya, kelompok itu menyebut serangan dilakukan sebagai balasan atas kematian pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Selain itu, sebagai dukungan terhadap Republik Islam Iran. Mereka mengklaim meluncurkan sejumlah besar drone ke pangkalan Amerika Serikat di Erbil pada hari Minggu. Sebelumnya, sistem pertahanan udara Amerika Serikat di Erbil dilaporkan sempat mencegat sejumlah rudal yang mengarah ke wilayah tersebut. Di Lebanon, Hizbullah juga mengeluarkan ancaman terhadap Amerika Serikat dan Israel. Pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, menyatakan pihaknya akan menghadapi agresi dan tidak akan meninggalkan medan perlawanan. Namun hingga kini, Hizbullah belum mengambil tindakan militer langsung. Garda Revolusi Iran atau IRGC mengklaim telah menyerang kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln, namun klaim tersebut dibantah oleh pihak Washington. IRGC menyatakan kapal tersebut dihantam 4 rudal balistik setelah serangan Amerika Serikat Israel menewaskan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Mereka juga memperingatkan bahwa darat dan laut akan menjadi kuburan bagi para agresor. Namun, klaim itu langsung dibantah oleh Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM. Pada Minggu 1 Maret 2026, CENTCOM menyebut pernyataan Iran sebagai kebohongan. Mereka menyebut jika kapal tak terkena rudal, bahkan rudal yang diluncurkan tak mendekat. CENTCOM memastikan USS Abraham Lincoln tetap beroperasi dan terus meluncurkan pesawat untuk mendukung operasi militer Amerika Serikat. Washington juga kembali menegaskan kapal induk tersebut tidak terkena serangan dan tetap menjalankan misinya seperti biasa. Perang klaim ini terjadi di tengah eskalasi konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang sebelumnya menewaskan sejumlah pejabat tinggi Iran termasuk Khamenei. Ketegangan di Timur Tengah kian meluas setelah Iran menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di sejumlah negara. Pada Minggu 1 Maret 2026, Prancis, Jerman, dan Inggris menyatakan siap mengambil langkah defensif terhadap Iran. Langkah itu dilakukan untuk melindungi kepentingan mereka di kawasan Teluk jika situasi semakin memburuk. Ketika negara tersebut mengaku terkejut atas serangan rudal Iran yang dinilai tanpa pandang bulu dan tidak proporsional. Serangan Teheran dilaporkan menyasar sejumlah negara di kawasan, termasuk yang tidak terlibat dalam operasi militer awal Amerika Serikat dan Israel. Dalam pernyataan bersama, mereka menyebut serangan Iran telah menargetkan sekutu dekat dan mengancam personel militer serta warga sipil. Mereka juga mendesak Iran segera menghentikan serangan tersebut. Prancis, Jerman, dan Inggris menyatakan akan bekerja sama dengan Amerika Serikat dan sekutu di Timur Tengah. Sementara itu, Iran mengklaim telah meluncurkan serangan rudal dan drone ke sejumlah negara Teluk. Teheran menyebut serangan itu menargetkan pangkalan Amerika Serikat sebagai balasan atas serangan Pentagon dan Israel sejak 28 Februari. Serangan Iran juga dilaporkan menghantam pangkalan militer multinasional di dekat Erbil, Irak Utara, serta kamp tentara Jerman di timur Yordania.
Tiga tentara Amerika Serikat tewas dalam konflik yang sedang berlangsung dengan Iran. Ini menjadi korban pertama dari pihak Amerika sejak konflik pecah. Tak hanya korban tewas, ada 5 tentara lainnya yang dilaporkan mengalami luka parah. Kabar ini diumumkan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM pada Minggu 1 Maret 2026. CENTCOM tidak merinci lokasi maupun kronologi pasti insiden yang menewaskan prajurit tersebut. Dalam pernyataannya, militer Amerika Serikat menyebut informasi detail termasuk identitas korban akan ditahan hingga keluarga diberi pemberitahuan resmi. CENTCOM menambahkan beberapa prajurit Amerika Serikat lainnya mengalami luka ringan akibat pecahan dan gagal otak. Mereka kini dalam proses pemulihan dan kembali bertugas. Militer Amerika Serikat menegaskan operasi tempur utama masih terus berlangsung. Diketahui Iran dalam 24 jam terakhir menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di Timur Tengah menggunakan rudal balistik dan drone. Teheran juga meluncurkan serangan ke Israel hingga menyebabkan kerusakan apartemen dan perumahan. Serangan itu dilaporkan menewaskan 10 orang dan melukai puluhan lainnya. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM pada Senin 2 Maret 2026 merilis video yang diklaim menunjukkan serangan ke fasilitas rudal balistik Iran. Video itu dirilis hanya beberapa jam setelah militer Amerika Serikat menyatakan pesawat pembom siluman B-2 telah menggempur instalasi tersebut. Dalam pernyataannya di platform X, CENTCOM menyebut penggunaan dan penyebaran rudal balistik oleh Iran sebagai ancaman berbahaya selama puluhan tahun. Atas arahan Presiden Donald Trump, pasukan Amerika Serikat disebut tengah menghilangkan ancaman tersebut. CENTCOM menambahkan pesawat B-2 dipersenjatai bom seberat 2.000 pon saat menyerang fasilitas rudal yang diperkuat. Dari video, terlihat target langsung meledak hebat setelah serangan. Namun hingga kini tanggal dan lokasi video yang dibagikan CENTCOM belum dapat diverifikasi secara independen. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan Inggris akan mengizinkan Amerika Serikat melakukan tindakan defensif dari pangkalan militernya. Serangan ini terjadi setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi terkoordinasi pada Sabtu kemarin. Presiden Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan tujuan mereka adalah melumpuhkan kemampuan rudal Iran. Sebagai balasan, Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan serangan rudal dan drone skala luas ke Israel. Laporan juga menyebut pangkalan militer Amerika Serikat di Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Irak, dan Kuwait turut menjadi sasaran.